Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar metode ketika ada nun sukun atau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf waw. Disebut apa, bagaimana cara membacanya, dan apa metodenya. Silahkan tonton videonya hingga akhir. Perlu ditegaskan bahwa metode ini adalah metode di Iqra jilid 6 halaman awal. Iqra jilid 6 halaman awal. Metode ini terlambat karena kesehatan saya akhir-akhir ini kurang membaik. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat, metode ini adalah metode di jilid 6 awal. Ingat, apabila ada nun mati, nun sukun ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, ataupun fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan huruf waw, maka itu dihukumi idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Apabila ada nun mati, nun sukun ataupun tanwin, ada 3 tanwin bertemu dengan huruf waw, maka cara membacanya masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Ini dalam ilmu tajwid, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw dihukumi idgham bi gunnah. Kalian tidak usah menghafal dulu bahwa ini idgham bi gunnah. Yang penting kalian harus tahu apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf waw, berarti cara membacanya masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Langsung ke contoh. Miwahid, dibaca miwahid. Mengapa dibaca miwahid? Karena ada nun mati, ini nun mati kan, bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Nun mati, ini nun mati bertemu dengan waw. Berarti dibaca masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Miwahid. Sama kan, nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu dengan waw. Ini disebut apa kalau di ilmu tajwid? Ini disebut idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah masuk dengan dengung dan ditahan 2 harokat. Contoh berikutnya, awaladih. Nah, ini nun mati juga. Nun mati sama seperti yang ini. Nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw disebut apa? Disebut idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah bagaimana cara membacanya? Masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Ini nun mati bertemu dengan waw, sama. Nun mati bertemu dengan waw, nun mati juga bertemu dengan waw. Awaladi. Cara membacanya seperti itu, bukan seperti ini. Awaladi, itu salah. Itu tidak berdengung, harus berdengung. Bagaimana cara mendengungkan? Dari membaca nun sampai ke waw itu didengungkan. Awaladi, bukan awaladi, itu salah. Tapi yang benar awaladi. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya, ini yang nun mati. Sekarang tanwin. Nah, ini tanwin apa ini? Tanwin fathatain. Sama kan, di atas huruf tanwin fathatain bertemu dengan waw. Disebut apa? Sama, disebut idgham bi gunnah.
idgham bi gunnah cara membacanya juga sama, masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Bagaimana cara membacanya? Langsung habbau wa nabata, habbau wa nabata, bukan habbau wa nabata, itu salah. Bagaimana cara membacanya yang benar? Habbau wa nabata, didengungkan, ditekan dan ditahan 2 harokat, 2 harokat 2 ketukan, berarti 1 2 1 2 seperti itu. Habbau wa nabata, seperti itu yang benar, bukan habbau wa nabata, itu salah. Itu tidak ditekan dan itu juga tidak berdengung, harus berdengung dan harus ditekan 2 harokat. Habbau wa nabata, seperti itu. Ini yang fathatain, fathatain. Contoh yang berikutnya ini, fokus ke ini. Sirajau wahhaja, sirajau wahhaja. Nah ini fathatain bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Diingat tanwin apa ini? Fathatain, tanwin fathatain atau tanwin fathah. Diingat ini tanwin fathah atau fathatain ketika bertemu dengan waw, ditekan dan ditahan 2 harokat. Harus berdengung cara membacanya. Cara membaca apa? Ketika masuknya huruf jim yang bertanwin masuk ke waw, itu harus berdengung dan ditekan, ditahan 2 harokat. 2 harokat, diingat. Sirajau wahhaja. Contoh ilustrasinya seperti ini. Sirajau wahhaja, sirajau wahhaja, bukan sirajau wahhaja. Itu salah kalau seperti itu. Yang benar bagaimana? Sirajau wahhaja, seperti itu. Ini harus ditekan, tanwin ketika masuk ke huruf waw harus ditekan dan berdengung. Ditekan berapa harokat? 2 harokat, diingat. Contoh berikutnya, rahmatau wa ilma, rahmatau wa ilma. Ini sama, tanwin fathah, fathatain bertemu dengan huruf waw. Nah, ya kan? Bertemu dengan huruf waw disebut idgham bi gunnah. Kalau di ilmu tajwid ini disebut idgham bi gunnah. Kalian tidak usah menghafal idgham bi gunnah, yang penting ketika ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf waw itu masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Rahmatau wa ilma, bukan rahmatan wa ilma, itu salah. Ataupun cara seperti ini juga salah. Rahmatau wa ilma, itu juga salah. Bagaimana cara membacanya? Harus berdengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. 2 harokat, diingat, 2 harokat. Rahmatau wa ilma, tidak usah dihitung seperti ini, yang penting diperkirakan saja bahwa ada 2 harokat. Rahmatau wa ilma, seperti itu. Contoh berikutnya ini agak panjang. Wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wahid. Nah ini dhamma, ini dhamma apa? Dhammatain, dhamma 2. Tanwin dhamma sama kan? Bertemu dengan ini, dengan waw. Dhammatain bertemu dengan waw, sama cara membacanya seperti itu. Juga ditekan dan ditahan 2 harokat dengan berdengung. Diingat ketika dhammatain bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw, sama seperti itu. Cuma yang membedakan, yang ini nun mati, yang ini fathatain, yang ini dhammatain. Wa ilahukum ilahu wahid.
Ilahu wahid, bukan ilahun wahid, itu salah. Ilahu wahid, itu juga salah. Yang benar dengung, harus berdengung. Berdengung, ditekan dan ditahan 2 harakat. Ilahu wahid, seperti itu yang benar. Contoh berikutnya, min waliyyin wala nasir, min waliyyin wala nasir. Nah, di sini ada 2 contoh. 1, nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Ini nun mati bertemu dengan waw. Ini juga sama. Nun mati bertemu dengan waw disebut apa? Idgham bi gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harakat. Ini juga sama. Masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harakat. Seperti itu. Waliyyin wala nasir. Yang pertama nun mati bertemu dengan waw. Yang kedua, nah ini kasrotain. Nah, ini sudah nun mati bertemu dengan waw, fathatain bertemu dengan waw, dhammatain bertemu dengan waw. Sekarang kasrotain bertemu dengan waw. Nah, ini kasrotain. Kasrotain, 2 kasroh yang ada di bawah huruf bertemu dengan waw. Ini disebut kasrotain bertemu dengan waw. Sama kan? Kasrotain bertemu dengan waw. Kasrotain bertemu dengan waw. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ada 2 contoh di sini. Nun mati bertemu dengan waw, kasrotain bertemu dengan waw, ataupun tanwin bertemu dengan waw. Waliyyin wala nasir. Bedakan cara membaca seperti itu. Waliyyin wala nasir. Yang benar seperti itu, bukan seperti ini. Waliyyin wala nasir, itu tidak berdengung, juga itu tidak ditahan 2 harakat. Waliyyin wala nasir, itu salah. Atau cara membaca seperti ini juga salah. Min waliyyin wala nasir, itu juga salah. Itu tidak berdengung, itu hanya membaca tanwin. Tanwin tidak usah dibaca, tapi langsung dimasukkan ke huruf waw. Nun mati juga langsung dimasukkan ke huruf waw. Waliyyin wala nasir. Nah, cara membacanya seperti itu. Waliyyin wala nasir. Nah, seperti itu contohnya. Insya Allah gampang, insya Allah mudah dicerna, mudah dipahami bagi kalian yang masih pemula. Semoga cepat mengerti, semoga cepat memahami. Diingat, tentang idgham bi gunnah kami sudah membahas 3. Nomor 1 nun, nomor 2 mim, nomor 3 waw. Tinggal yang terakhir iya. Kan ada 4, ya, nun, mim, waw. Diingat, idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim, waw. Berarti tinggal iya. Nun, mim sudah dibahas, sekarang waw, berarti tinggal iya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Diingat, metode ini adalah metode jilid 6 halaman awal. Bagi kalian yang masih belum praktek ataupun sudah praktek di jilid 6 halaman awal, silahkan tonton video ini dulu supaya kalian memahami, supaya kalian mengerti. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila video kami atau channel kami dianggap bermanfaat bagi kalian, bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.